Selamat pagi Mbak Disti. Iya, sebelum kita membahas soal bagaimana perpanjangan gencatan senjata yang diklaim sepihak oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kita baca dulu apa yang sudah diutarakan oleh pihak Iran. Iran mengatakan tidak akan bernegosiasi di bawah bayang-bayang ancaman Amerika Serikat. Termasuk Iran juga sudah mengatakan bahwa negosiasi tersebut bukanlah meja perundingan, tetapi meja penyerahan diri. Apa yang bisa dibaca dari sini? Ya, memang kita harus akui juga ya kalau posisi sekarang itu memang ada beberapa hal yang menjadi agak rancu ya, terutama ketika bagaimana delegasi Amerika berkata A, sedangkan nanti Trump di sosial media akan berkata sebaliknya. Mhm. Dan hal ini masih terus terjadi sampai sekarang. Mungkin contoh terbarunya kita kita belum membahas ya poin-poin perundingan, tapi masalah apakah Wakil Presiden Amerika JD Vance akan berangkat ke Pakistan. Kita bisa lihat bahwa Trump bilang tidak. Ternyata kemudian direvisi oleh Gedung Putih bahwa JD Vance akan berangkat. Nah, hal-hal seperti ini tuh menjadi agak sulit ya menebak bahwa ini tuh apakah murni taktik negosiasi Amerika atau memang dari sisi Amerika itu ya dari kemarin sebenarnya kita lihat bahwa hal ini menjadi hal yang tidak ditebak atau memang Donald Trump ini dengan mudah berubah Mhm. pikiran Mhm. begitu. Karena sebenarnya sebelum terjadi rangkaian diskusi kita bisa melihat bahwa sebenarnya Trump itu sudah mau berunding dan mau mencapai beberapa poin bersama lah. Seperti kalau kita ingat, Trump pernah bilang masalah memajaki kapal yang lewat Selat Hormuz, selama pajaknya itu dibagi antara Iran dan Amerika. Itu kan Mhm. kita juga pernah mengetahui itu ya. Tetapi sekarang sikap yang diambil Amerika itu malah lebih keras dibanding sebelum perundingan terjadi. Nah, di sini memang kita lihat bahwa akan sangat sulit bagi siapapun delegasi Iran untuk menerima poin-poin tersebut. Seperti yang mungkin salah satu poin yang menjadi prinsip ya, itu mungkin masalah 20 tahun tuntutan Amerika bahwa Iran itu selama 20 tahun tidak boleh melakukan pengayaan nuklir sama sekali. Nah, ini kan menjadi hal yang cukup pelik ya, terutama bagi kedaulatan energi Iran yang dimana dia juga menggunakan nuklir ini untuk membangkitkan energi sehingga dia dapat berfokus untuk minyak dan gasnya untuk ekspor begitu. Mhm. Mhm. Nah, di sini kita Oke. bisa lihat bahwa memang sebenarnya Iran itu sudah mencoba mencari jalan tengah, di mana menawarkan tidak memperkaya uranium selama 10 tahun, diikuti dengan selanjutnya 10 tahun setelahnya itu akan membatasi pengayaan uraniumnya hanya pada level yang dapat digunakan untuk tujuan damai. Oke. Jadi sebenarnya dari Iran itu sudah ada upaya itu, tapi Amerika sepertinya masih belum merubah posisinya begitu. Mhm. Oke, Bung Adrianus, kalau kita lihat itu artinya apa yang kemudian disikapi oleh Iran ini adalah penolakan secara mentah-mentah untuk kembali maju ke meja perundingan bersama dengan Amerika Serikat. Apakah itu artinya perang akan kembali pecah? Nah, ini memang faktor yang cukup mengkhawatirkan ya, karena sampai tadi malam itu belum ada sikap resmi dari Iran bahwa mereka itu akan mengirim. Tapi ada salah satu TV semi resmi lah di Iran itu menyatakan bahwa Iran tidak akan mengirim perwakilan dalam perundingan selanjutnya ini. Padahal dari Amerika sudah mengkonfirmasi bahwa Wakil Presiden Amerika JD Vance akan berangkat. Nah, Hmm. di sini kita bisa lihat bahwa sepertinya Iran sekarang mau gantian menunjukkan sikap kerasnya, apalagi di Hmm. tengah blokade yang mungkin akan semakin terasa ya kepada ekonomi Iran. Di sini kita juga agak khawatir Hmm. meskipun secara sepihak Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dilanjutkan tanpa deadline yang jelas, tapi di sisi lain
jika blokade ini terus berlanjut bisa jadi, perang akan tiba-tiba pecah karena, Mmm, saat ini Iran sangat merasakan lah ya kalau bisa kita bilang efek blokade ini gitu kan dengan, bahkan kapal kapal yang ditengarai milik Iran yang berada jauh dari, Timur Tengah itu saja kan sudah kuasai ya mhm, oleh US Navy, kita baru ikuti kemarin. Nah di mhm, sini, mhm, kita bisa lihat bahwa memang tekanan-tekanan ini sepertinya di sisi lain kita terjadi gencatan senjata, tapi tekanan yang diberikan Amerika kepada Iran itu semakin besar. Nah mhm, ini bisa mencapai poin kritis di mana tiba-tiba Iran akan memutuskan untuk menghentikan gencatan senjata ini, mhm. begitu. Oke, inilah yang kemudian, dikhawatirkan begitu ya ketika, Presiden Donald Trump mengklaim sepihak adanya gencatan senjata, tapi kemudian di sisi lain, Amerika Serikat tidak menunjukkan adanya pembukaan blokade di Selat Hormuz begitu ya. Nah, ini yang kemudian ingin ditunjukkan oleh Iran, jangan semena-mena, terhadap Iran, jangan menekan Iran begitu ya. Termasuk juga, pengungkapan bahwa, Iran akan membuka atau mengungkap kartu-kartu baru di medan perang. Jika kemudian gencatan senjata gagal dan situasi tidak akan kembali ke kondisi sebelum perang. Bagaimana Anda melihat kartu baru apa yang kemudian ingin dibuka di medan perang dari Iran menurut Anda? Ya, memang, gencatan senjata ini, kalau kita lihat ya kedua belah pihak memanfaatkan ini untuk, melakukan, resupply lah atau suplai ulang dan juga menyiapkan ulang stok-stok senjatanya. Nah, kita bisa lihat bahwa dari kedua sisi tentu saja dengan, intensitas yang cukup tinggi sebelumnya itu pasti, menghabiskan stok amunisinya masing-masing. Terutama kita bisa lihat juga yang kelihatan, secara kasat mata bagaimana Amerika itu menggunakan, puluhan pesawat angkutnya dari Amerika Serikat melalui Mhm, Eropa untuk, mengirim mungkin pasukan, tapi yang pasti adalah peralatan dari Amerika ke Timur Tengah, mmm, ke pangkalan-pangkalnya. Di sisi lain tentu saja Iran pasti akan merespon dengan, memproduksi ulang, drone dan juga rudalnya. modal, Nah, mhm, yang patut kita tunggu, eee, itu adalah sebelum gencatan senjata memang kita sudah berapa kali, melihat sepertinya rudal hipersoniknya Iran itu sudah mulai digunakan. Nah, mhm, ini terbukti dengan, kalau sebelumnya Iran itu menggunakan, teknik saturasi ya, di mana dia mengirimkan puluhan, rudal dan drone untuk mengalahkan pertahanan udara di pangkalan Amerika maupun di Israel. Nah, di akhir-akhir sebelum gencatan senjata kita bisa lihat bahwa dia hanya mengirimkan 2 atau 3 rudal, tapi bisa menembus pertahanan udara, Amerika maupun Israel. Nah, di sini, mhm, kita akan, melihat hal yang kurang lebih sama menurut ah analisa kami, mhm, dan juga masalah drone yang, sempat disebutkan berapa kali mereka memiliki drone yang memiliki jangkauan dan kecepatan yang lebih tinggi begitu. oke, Dan tentu saja, kita lihat sampai saat ini drone ini masih menjadi ancaman yang cukup susah untuk diatasi ya, meskipun memang, keunggulan Iran tentu saja kemampuan mereka untuk memproduksi sendiri dengan biaya yang murah begitu. mhm, mhm, oke ini menjadi ancaman tersendiri bagi Amerika Serikat begitu ketika Iran, sudah mengungkap bahwa akan meng-upgrade rudal dan juga drone mereka itu artinya, Iran siap untuk kembali berperang tidak akan, bernegosiasi di bawah bayang-bayang ancaman Amerika Serikat dan ini yang kemudian, direspon oleh, Amerika Serikat dalam hal ini adalah Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata begitu ya. Tapi kemudian yang, menjadi pertanyaan ketika memperpanjang gencatan senjata, tapi kok, blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat ini belum juga dibuka. Apakah ini upaya, eee, dari Donald Trump untuk bisa keeping face atau menjaga muka ketika memang militer Amerika Serikat sudah lemah saat ini posisinya?
Ya, tentu saja ini kita bisa membaca seperti itu juga ya, bahwa, tentu saja Trump ini masih mencari, exit plan atau, bagaimana sih sebenarnya ending dari konflik ini. Tentu saja dia tidak mau kelihatan lemah, tentu saja, apalagi, kita sama-sama tahu bahwa tahun ini akan ada pemilu sela di Mhm, Amerika. mhm, Tapi di sisi lain kita bisa lihat bahwa jika perang ini tidak segera berhenti, tentu saja makin banyak pihak yang dirugikan. Jadi memang sepertinya, taktik blokade total, bahkan sampai mengejar kapal-kapal yang ditengarai milik Iran yang ada di Pasifik gitu, itu sepertinya merupakan, salah satu taktik, Trump untuk memaksa Iran untuk segera takluk. mhm. Jadi, kita bisa lihat bahwa, tapi tentu saja Iran tidak akan semudah itu, karena bagi Iran, ini adalah, existential threat atau ancaman, ancaman eksistensi Iran gitu ya Mhm, kalau nggak mhm. bisa kita lihat. Karena kalau sampai poin-poin yang diminta Amerika itu dipenuhi semua, kita bisa lihat bahwa, Iran ini sudah, akan tidak memiliki peran apa-apa di Timur Tengah. Apalagi nanti juga selama ini, kendali Selat Hormuz itu tiba-tiba diambil dan dinihilkan dan mereka setuju untuk tidak ikut campur dalam, menentukan siapa yang berhak lewat lah. Nah itu memang menjadi, poin yang cukup berat ya, apalagi kita juga melihat bahwa Trump ini masih tidak bisa ditebak. Karena biasanya, pola-pola sebelumnya itu adalah Trump akan melakukan, eskalasi ketika Mmm, menjelang weekend dan kemudian, saat, Minggu malam atau hari Minggu dia akan bilang, "Kita sebentar lagi akan, damai." Nah mhm, ini pola ini kan sekarang sudah tidak berlaku ya, cuman mhm, ya kita masih melihat, kemarin waktu Trump secara sepihak mengumumkan, yang sepertinya hal positif masih ada, mmm. kalau kita lihat ada orang yang melakukan transaksi, short atau memprediksi bahwa minyak akan turun. Nah hal-hal seperti ini tuh menjadi hal yang agak susah ditebak apakah memang ada Mhm, pihak-pihak tertentu yang manfaatkan, memanfaatkan, situasi. ya memanfaatkan situasi dan juga posting-posting Trump ini untuk, keuntungan finansial begitu. Mhm, oke, membaca yang tadi Anda sebutkan, karakter Trump yang kemudian susah ditebak, ini kemudian menjadi kerentanan tersendiri dan ancaman tersendiri yang harus diwaspadai oleh Iran. Walaupun Iran sudah mengatakan ketidakpercayaan penuh terhadap Amerika Serikat. Lalu bagaimana kemudian membaca peluang, Iran untuk bisa kembali ke meja perundingan ataukah Iran memilih untuk siap berperang kembali? Tapi jangan dijawab dulu, Pak Adrianus. Nanti kita akan jeda dulu sejenak. Jawabannya akan hadir sesaat lagi. Saudara, Breaking News Kompas TV masih kami lanjutkan bersama dengan Adrianus Prima yang selaku analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis masih bergabung bersama kami. Pak Adrianus. Ya, Iya, Pak Adrianus tadi sebelum kita kombrek begitu ya, saya sempat mempertanyakan bagaimana kemudian Anda bisa membaca peluang Iran dalam situasi yang saat ini tengah dihadapi oleh Iran, di mana Amerika Serikat kemudian melakukan perpanjangan gencatan senjata, tapi di satu sisi belum membuka blokade Selat Hormuz, begitu ya. Eh, Peluang Iran untuk bisa kembali ke meja perundingan seberapa besar, ataukah kemudian Iran lebih condong atau lebih siap untuk bisa kembali berperang? Menurut Anda, lebih mana yang berpeluang? ya. Kalau melihat, posisi sekarang ya yang sama-sama keras, kita tentu saja, kita berharap segera selesai di meja perundingan ya, tentu saja apalagi dengan dampak yang mulai kita rasakan ya. Tetapi memang, kita bisa lihat bahwa, mungkin saat ini di Iran, kalau menurut analisa kami sedang terjadi tarik-menarik lah Hmm, antara, garis keras, seperti IRGC ya, maupun, pemerintahan, Iran yang dari, kalangan sipil. Yang mungkin apalagi dengan blokade total Amerika ini tentu saja efeknya akan sangat dirasakan oleh
masyarakat Iran. Seperti kita lihat kemarin ya, yang kapal Tosca, yang kapal kontainer yang membawa barang-barang dari Cina Hmm. yang akan ke arah Iran itu kan diintercept oleh Angkatan Laut Amerika ya, kemudian dikuasai kapal dan muatannya. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja akan memberikan tekanan juga kepada publik Iran. Nah, yang akan membuat situasi akan cukup rumit. Jadi memang kita bisa lihat kemungkinan besar kalau menurut kami pertemuan ini akan terjadi. Karena kalau terjadi eskalasi lagi, kita yang merasakan ini sebenarnya dengan blokade yang terjadi saat ini tuh yang merasakan bukan hanya Iran saja ya, tapi seluruh dunia. Karena kan Hmm. kita harus ingat bahwa saat ini kondisinya cukup pelik di Selat Hormuz, di mana di sisi utara diblokade oleh Iran, yang mensyaratkan hanya yang memiliki izin yang boleh melewati, tetapi di sisi selatan diblokade oleh Amerika. Dan kita harus ingat juga bahwa Amerika itu menyatakan bahwa bukan hanya kapal yang dari dan menuju pelabuhan Iran yang akan dihadang, tapi juga kapal-kapal yang di mana negara pemilik kapal itu membayar kepada Iran. Jadi kita harus ingat juga bahwa tidak ada jaminan jika kapal-kapal yang diizinkan oleh Iran itu tidak dihadang oleh Amerika. Nah, Oke. ini adalah hal yang cukup cukup pelik ya, karena jadinya saat ini yang sebelumnya selama konflik itu yang diuji adalah toleransi rasa sakit negara-negara Teluk, ya, supaya mereka menekan Amerika untuk berdamai. Mhm. Sekarang ini yang diuji adalah seluruh dunia, karena meskipun memang tadi disampaikan ya oleh narasumber di sesi Sapa Pagi ya, bahwa memang masih ada yang bisa lolos, tetapi secara umum itu situasinya menjadi lebih buruk dibanding ketika perang sedang berlangsung. Mhm. Tapi memang kita bisa lihat juga bahwa kalau kita ikuti ada beberapa kapal yang sempat lolos dari sisi utara yang melalui blokade Iran, dan juga masih ada kapal Iran yang mampu lolos dari blokade Amerika. Mhm. Begitu. Oke, jadi kita tentu berharap Iran di last minute bisa kemudian maju kembali ke meja perundingan bersama dengan Amerika Serikat, walaupun kita tahu banyak sekali di bawah bayang-bayang ancaman. Apa yang membuat menurut Anda begitu ya dari sisi militer begitu, apa yang bisa membuat Iran akhirnya melunak untuk bisa maju kembali di meja perundingan di putaran kedua? Ya, sebenarnya kalau dari sisi militer, kita belum melihat ada aset atau senjata Amerika yang dipindahkan ke Timur Tengah ya, yang Hmm. secara signifikan. Karena kita sama-sama tahu kapal induk Amerika itu sekarang berada cukup jauh dari Iran, sedangkan mereka memang sedang mengirim satu kapal induk lagi. Tetapi kapal induk tersebut karena menghindari risiko melalui terusan Suez, maka kapal induk Amerika ini George W. Bush itu melalui Tanjung Harapan atau melalui Afrika Selatan. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Hmm. Jadi sebenarnya kalau dari sisi militer, kita hanya berharap atau dari analisa kami, Mhm. eh, hanya Amerika itu hanya melakukan resupply untuk rudal-rudal pencegatnya. Hmm. Sedangkan untuk dari sisi serangan ofensif kita belum melihat ada peningkatan ya, peningkatan secara personel maupun material yang signifikan. Hmm. Jadi memang secara militer dari sisi Iran, mereka kan hanya menunggu, seperti tadi disampaikan juga oleh narasumber di sesi Sapa Pagi ya, bahwa jika tidak diserang, Iran memang tidak memiliki histori dalam konflik 2 tahun ini bahwa mereka menyerang duluan. Hmm. Tapi jika blokade ini tidak segera mencapai titik temu ya di meja negosiasi, Hmm. kita bisa lihat bahwa apalagi kalau tidak ada sama sekali ekspor minyak Iran keluar. Nah, berarti kan pendapatan Iran pemerintah Iran itu akan berkurang. akan ini ya berkurang drastis ya. Kalau Hmm. berkurang drastis itu kan Mhm. bisa membuat krisis eksistensinya semakin besar, Mhm. dan ada kemungkinan menurut kami bahwa Iran akan melakukan serangan mungkin ke Israel atau ke Amerika untuk mensinyal bahwa kami ini siap
untuk, perang ini berlanjut. Jadi, gimana caranya kita harus mencari titik temu, karena kalau kita lihat saat ini dua-duanya itu masih, mengejar, eee, posisi yang tinggi ya Mmm, dalam perundingan. Jadi kita masih belum melihat ada keinginan terutama dari Amerika untuk, mencapai titik temu. mhm, Apalagi karena kalau dari sisi Iran mereka awalnya itu hanya menawarkan penghentian, pengayaan uranium selama 5 tahun. mhm, Tapi sekarang sudah, menawarkan balik 10 tahun. Ya mmm. meskipun katanya, pemerintah Amerika sebenarnya Trump itu sama sekali tidak mau Iran melakukan pengayaan selamanya, Mhm, begitu. mhm, Jadi oke. memang secara militer tidak ada tekanan, begitu. Mhm, oke, walaupun, kita tahu tidak ada sejarahnya, kemudian Iran melakukan serangan duluan dalam tanda kutip, tapi kemudian apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat masih memblokade Selat Hormuz yang kemudian ini menekan dari sisi perekonomian Iran. Apakah nantinya Iran akan memberikan sinyal untuk bisa melakukan agresi kepada Amerika Serikat dan tentu kita harapkan akan ada titik temu. Lalu bagaimana titik temu yang bisa diupayakan oleh, Pakistan selaku mediator, benarkah Pakistan membutuhkan dalam tanda kutip member baru untuk bisa mendamaikan Amerika Serikat dan juga Iran? Tapi jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, kami akan segera kembali. Breaking News Kompas TV masih kami lanjutkan, saudara, bersama dengan Bapak Adrianus, begitu ya. Kita masih membahas dialog kita terkait dengan perpanjangan gencatan senjata dan juga peluang Iran untuk bisa kembali ke meja perundingan untuk melakukan negosiasi bersama dengan Amerika Serikat. Pak Adrianus, kalau kita lihat begitu ya, eh, tadi Anda melihat membaca peluang begitu soal Iran untuk bisa kembali maju di meja perundingan tahap 2 bersama dengan Amerika Serikat. Tentu harapannya di menit-menit terakhir Iran akan kembali ke meja perundingan. Tapi apa upaya yang bisa dilakukan oleh Pakistan selaku mediator untuk bisa melakukan kerja keras kembali untuk bisa melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dan juga Iran? Perlukah bantuan negara penjamin dalam tanda kutip Tiongkok dan juga Rusia atau negara Muslim lainnya? Bagaimana? Ya, kalau menurut dari analisa dan diskusi kami ya, ini memang, saat ini posisinya memang sepertinya dibutuhkan tekanan, dari negara lain juga ya, misalnya Cina dan Rusia yang memang selama ini sepertinya belum mengambil peran aktif dalam negosiasi ini. Kalau untuk dari negara muslim sebenarnya kita bisa lihat bahwa, effort untuk mengadakan negosiasi ini bukan hanya sepihak oleh Pakistan ya, tapi juga dengan Turki, Mesir, dan Arab Saudi. Tetapi memang, kita bisa akui bahwa Pakistan ini dapat diakui oleh kedua belah pihak sebagai mediator Hmm, perundingan, karena Pakistan memang memiliki kekuatan nuklir, yang pertama ya. Jadi, Trump sendiri, selama ini memang cenderung bersahabat dengan negara-negara yang kuat dan, memiliki kekuatan nuklir. Bagaimana, sikap Trump selama ini dengan Putin, dengan Kim Jong Un ya, bisa hmm, kita lihat bahwa memang dia lebih cenderung untuk mendengarkan orang yang memiliki senjata nuklir. hmm, Nah, kita juga tidak bisa, menutup mata ya, bahwa di sisi lain Pakistan ini memiliki, interest bahwa negosiasi ini harus segera terlaksana dan bisa berhasil. Kenapa? Karena, Pakistan dan Arab Saudi itu memiliki fakta pertahanan bersama, hmm, di mana saat ini, beberapa waktu yang lalu Pakistan sudah mulai mengirimkan tambahan, personel dan juga, peralatan tempurnya ke Arab Saudi. Karena jika terpecah perang kembali, sepertinya memang Arab Saudi sudah meminta secara resmi kepada Pakistan untuk membantu melindungi wilayahnya. Nah, ini akan menjadi posisi yang pelik hmm, bagi Pakistan, dan Iran ya, karena selama ini kita bisa lihat bahwa dalam, konflik kemarin sebelum gencatan senjata, Iran beberapa kali, menyerang, infrastruktur energi Arab Saudi untuk memberikan tekanan. hmm, Jadi seperti yang sampaikan sebelumnya bahwa Iran ini kan hanya membalas ya, jadi begitu infrastruktur energinya diserang, dia membalas dengan menyerang balik
infrastruktur energi yang ada di Teluk. Hmm. Nah, kita memang berharap apalagi dengan blokade Amerika ini ya, dan tentu saja pelan-pelan pasti akan dirasakan oleh Cina karena kapal-kapal kita harus sama-sama akui ya, dan mungkin sudah menjadi rahasia umum juga bahwa selama ini minyak-minyak Iran itu sebagian besar mengalir ke Cina ya melalui berbagai berbagai tanker yang ditengarai milik Iran maupun tanker negara lain yang ditengarai membawa minyak Iran begitu. Jadi kita sangat berharap apalagi Cina ya menjelang pertemuan antara Trump dengan Perdana Menteri Cina ini kita berharap Cina mau membantu kedua belah pihak untuk bernegosiasi karena yang seperti kita sampaikan tadi efeknya ini bukan hanya blokade terhadap Iran gitu kan dan negara Teluk tapi seluruh dunia sekarang merasakan efeknya Oke, begitu. karena memang kita tahu Selat Hormuz sendiri ada 20% energi yang kemudian distribusinya melalui Selat Hormuz. Selat Hormuz tentu saja menjadi jantung dari kepentingan dunia dalam hal energi begitu ya. Nah, bagaimana posisi tawar Tiongkok yang dimiliki Tiongkok untuk bisa menjadi member baru dalam tanda kutip untuk bisa juga ikut di meja perundingan bersama dengan Pakistan menjadi mediator, termasuk juga untuk mendamaikan Amerika Serikat dan juga Iran dalam hal ini, menurut Anda? Ya, menurut kami tentu saja sangat kuat ya posisinya karena Cina itu sendiri adalah mitra dagang terbesar Iran lah ya, salah satu karena kombinasi antara perdagangan resmi dan tidak resmi lah ya. Jadi memang kita juga harus ketahui bersama banyak juga barang-barang penggunaan ganda atau dual use yang didapatkan Iran dari Cina. Nah, tentu saja ini kan berefek juga pada kemampuan Iran untuk memproduksi rudal, memproduksi drone gitu kan. Jadi memang kami merasa bahwa dan berharap bahwa Cina itu mau membantu dalam negosiasi ini karena tentu saja Cina bisa didengar oleh kedua belah pihak seperti Pakistan juga. Cuman seperti yang saya sampaikan, Pakistan itu di sisi lain dia memiliki fakta pertahanan dengan Arab Saudi. Jadi kalau perundingan ini gagal, ada kemungkinan secara terbatas Pakistan akan terlibat. Mungkin tidak secara aktif menyerang Iran ya, tapi secara aktif mempertahankan wilayah Arab Saudi dari serangan Iran. Jadi memang saat ini kita bisa berharap Cina mau untuk mengintervensi lah. Apalagi yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan hanya minyak, tapi beberapa produk-produk lain yang saat ini sudah terhenti ya. Mungkin kita juga sama-sama tahu akan ada kenaikan harga plastik, ada kenaikan harga pokok itu kan efek sekunder dari ditutupnya Selat Hormuz begitu. Karena kalau sekarang kita lihat masalah energi itu kan sebenarnya masalah utamanya itu bukan keterbatasan supply, tetapi naiknya harga. Karena dengan dibukanya sanksi Rusia itu kan produksi minyak itu sebenarnya sudah mencukupi untuk seluruh dunia, tetapi harganya mahal. Nah, sedangkan untuk bahan-bahan lain yang selama ini bergantung seperti pupuk ya, kita harus sama-sama tahu bahwa seperti pupuk itu kan sekarang mayoritas suplai dunia itu dari Timur Tengah karena di sana gasnya murah begitu. Oke, kalau kita berharap Tiongkok bisa ikut terlibat dalam tanda kutip di meja perundingan bersama dengan Pakistan sebagai mediator begitu ya untuk kemudian bisa mencapai kata sepakat negosiasi bersama Amerika Serikat dan juga Iran. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon Tiongkok? Apakah Tiongkok akan mau untuk bisa turut serta aktif di depan panggung di meja perundingan? Karena selama ini kita tahu Tiongkok lebih memilih di posisi di belakang panggung untuk dalam hal konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran ini. Bagaimana Anda membaca ini? Tapi jangan dijawab dulu Pak Adrianus Prima. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV akan segera kembali bersama dengan rekan saya Renata Panggalo.
Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Adrianus Prima, analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis yang hadir lewat sambungan daring. Pak Adrianus, kita lanjutkan, tadi sudah sampai di pertanyaan tadi disampaikan oleh Adisti. Apakah Tiongkok ini mau benar-benar tampil, karena selama ini kita lihat kan di belakang layar saja, Pak Adrianus, apakah di ronde kedua perundingan ini ada kemungkinan China atau Tiongkok ini bisa lebih tampil, Pak? Memang kita sama-sama ketahui bersama ya, Mbak Renata, bahwa Cina itu cenderung tidak mau turun langsung ke dalam negosiasi, tapi menggunakan jalur-jalur lain ya, karena memang sepertinya Cina itu tidak mau terlibat secara aktif, apalagi tampil ke depan. Nah, kita hanya bisa berharap bahwa negara-negara lain itu bisa merayu Cina atau meyakinkan Cina untuk ikut menjadi mediator lah dalam konflik ini. Karena kita juga harus sama-sama ketahui bahwa secara hubungan dagang dan militer, Pakistan itu sangat dekat dengan Cina. Kalau kita ketahui ya, seperti pesawat tempur, kemudian rudal-rudal pertahanan udara Pakistan itu diproduksi dengan menggunakan teknologi Cina, begitu. Jadi memang kita masih berharap ya bahwa Pakistan tentu saja selain berperan penting dalam negosiasi antara Iran dan Amerika, Pakistan juga kita harapkan bisa mengajak Cina untuk turun ke dalam negosiasi ini, karena memang kalau tidak ada negara lain yang membantu dalam negosiasi ini, nampaknya memang akan mencapai stalemate ya. Jadi karena Amerika masih berharap maksimal dari perundingan, Iran pun ya tidak mungkin juga Iran memenuhi tuntutan Amerika, karena seperti disampaikan itu bukan negosiasi tapi penyerahan diri, karena memang tuntutan-tuntutan Amerika itu belum turunkan dan cenderung makin hari itu malah semakin maksimalis begitu. Oke, tapi kalau Pak Adrianus bisa memperkirakan kira-kira tingkat keparahan seperti apa yang akhirnya pada waktunya Tiongkok ini memutuskan untuk ya udah deh ikutan aja daripada semakin parah begitu, apalagi Selat Hormuz yang menjadi taruhannya, Pak. Ya, memang mungkin tidak akan instan ya dalam kalau prediksi kami, mungkin kemungkinan bahwa Cina akan ikut dalam ronde kedua perundingan ini masih belum besar lah, karena kita harus sama-sama ketahui juga saat ini masih banyak kapal-kapal tanker yang ditengarai membawa minyak Iran ya, yang masih berada di sekitar Asia Tenggara maupun perjalanan menuju ke Asia Tenggara, ke Laut Cina Selatan. Bahwa kita juga sama-sama ketahui ya, kalau selama ini biasanya pertukaran minyak Iran ke kapal tanker Cina itu terjadi di sekitar Laut Cina Selatan, begitu kan, di lepas pantai Malaysia, gitu kan, itu kan sering terjadi. Nah, saat ini posisinya itu masih cukup banyak lah. Jadi secara suplai energi Cina itu mungkin masih bisa untuk 1 sampai 2 minggu ke depan itu masih cukup aman lah. Jadi mungkin mereka masih wait and see atau menunggu apakah dalam 1-2 minggu ini akan dapat terjadi negosiasi dan juga mencapai titik tengah. Nah, kalau hal ini tidak terjadi lagi, maka selanjutnya bisa jadi Cina akan mengambil peran aktif, karena dari sisi suplai energi mereka akan mulai terganggu, begitu. Apalagi kita sama-sama ini juga ya, bahwa dengan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika, dia mencegat kapal yang berada di bawah yurisdiksi US PACOM atau US Pacific Command, itu kan menjadi presiden baru, karena selama ini memang kita tahu bahwa Amerika memiliki banyak sanksi, salah satunya terkait dengan minyak Iran. Tetapi selama ini sanksi-sanksi itu tidak dengan tegas atau dengan ketat diterapkan seperti yang dilakukan akhir-akhir ini. Sudah menjadi tren baru gitu kan. Jadi kapal yang tidak berada di Timur Tengah tapi dilakukan pencegatan oleh Angkatan Laut Amerika. Nah,
kalau hal ini terus terjadi, apalagi terhadap kapal-kapal yang berada di Asia Tenggara ya, yang akan melakukan transfer minyak kepada kapal tanker Cina. Nah, ini tuh bisa menjadi sinyal bahwa ini adalah waktunya Cina untuk masuk ke negosiasi karena kepentingan suplai energi mereka sudah mulai diganggu lah secara oleh Amerika. Tapi memang Iran mohon maaf, Cina itu hampir dipastikan tidak akan melakukan intervensi secara militer, lebih kepada diplomasi, bagaimana meminta Iran dan Amerika untuk mencari jalan tengah begitu. Mhm. Tapi Pak Adrianus, kalau untuk mencari jalan tengah, sebenarnya gencatan senjata kata Donald Trump diperpanjang begitu ya. Namun yang menjadi hambatan menurut Iran karena masih ada blokade, ini rasanya sulit dilakukan negosiasi ini. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Amerika Serikat untuk menciptakan prakondisi yang kondusif untuk bernegosiasi supaya Iran ini trust-nya bisa kembali naik kepada Amerika? Nah, ini memang menjadi poin yang cukup berat ya kalau menurut kami karena dari awal itu memang bukan hanya saat ini ya, sebelum-sebelumnya pun Amerika itu tidak menunjukkan keinginan untuk bernegosiasi with a good faith gitu kan. Selama ini bahkan kita kan tahu juga bahwa perang ini ya meskipun tidak dideklarasikan sebagai perang ya oleh pemerintah Amerika ya, bahwa konflik ini itu terjadi di tengah-tengah negosiasi yang brokeri oleh Oman. Jadi semua orang kan tercengang ya karena sedang terjadi negosiasi yang cukup serius di Oman untuk mengakhiri ketegangan gitu kan. Tapi tiba-tiba Amerika dan Israel melakukan serangan dan membunuh pemimpin tertinggi Iran di situ kan. Nah, di sini kita sebenarnya juga cukup sulit kalau kita berharap Amerika mau melonggarkan, kecuali memang ada negara-negara lain yang mau memberikan tekanan-tekanan kepada Amerika. Karena kalau selama ini pain tolerance atau toleransi rasa sakit yang diuji sebelumnya itu hanya negara-negara teluk, sekarang ini kan yang diuji seluruh dunia ini. Nah, bagaimana dunia ini bisa menyampaikan lah kepada Amerika, ayolah kita hentikan segera perang ini. Tapi di sisi lain memang Amerika juga Presiden Trump pasti tidak akan mau menerima posisi yang seolah-olah kalah ya karena memang dia juga meskipun secara umum publik Amerika tidak setuju dengan perang, tapi kita harus ingat bahwa pemilu setelah ini bisa menjadi poin penting juga gitu kan dalam menentukan kapan berakhirnya konflik ini. Apalagi si Trump kan senang banget nih mengklaim menghentikan perang. Padahal dia hanya menyatakan gencatan senjata, tapi dia bilang menghentikan perang. Tapi kenyataannya sebenarnya kan kita sedang menghadapi api dalam sekam gitu kan. Ya seperti tadi disampaikan bahwa ini tuh gencatan senjata, tapi blokade ini kan sebenarnya malah membuat menjadi bom waktu gitu. Karena yang merasakan itu bukan hanya Iran, bukan hanya negara teluk, tapi seluruh dunia itu sekarang merasakan efeknya begitu. Mhm. Pak Adrianus, yang saya garis bawahi tadi terkait dengan Amerika Serikat ya tidak datang dengan good faith gitu dalam meja perundingan. Ya, Kemudian betul. juga meskipun kita melihat Trump mengatakan gencatan senjata ini diperpanjang, namun menurut Iran sepertinya masih sangat trust issue yang kalau dilihat dari presiden sebelumnya ini sepertinya hanya taktik untuk mengulur waktu dan ditakutkan akan ada serangan lagi gitu yang lebih masif. Menurut Pak Adrianus, apakah memungkinkan ini dapat dikonfirmasi bahwa kekhawatiran ini akan terjadi, tapi jawabannya bisa ditahan dulu, kita jeda sejenak. Tetap di Breaking News Kompas TV. Baik, Pak Renata. Dan saya menggarisbawahi Amerika yang tidak datang dengan good faith. Perpanjangan gencatan senjata ini sepertinya diantisipasi Iran sebagai taktik mengulur waktu yang kalau-kalau nantinya kemungkinan Amerika Serikat bisa melancarkan serangan yang lebih masif. Menurut Anda, ketakutan ini memang relevan dan apa yang harus diantisipasi oleh Iran? Ya, ini memang sangat relevan ya, karena sudah terjadi beberapa kali bahwa negosiasinya malah dimanfaatkan untuk menyerang ya.
Jadi memang sudah ada presiden sebelumnya yang pertama. Yang kedua tentu saja sudah menjadi hal yang dapat kita prediksi bersama ya bahwa gencatan senjata pasti dimanfaatkan kedua belah pihak untuk melakukan resupply atau mengirim lagi untuk mengisi stok-stok rudal terutama pertahanan udara lah oleh Amerika. Karena mereka juga selama ini kan menjaga stok rudal pertahanan udara dengan jumlah tertentu, makanya mereka sampai memindahkan stok rudalnya dari Korea Selatan, dari negara-negara lain juga seperti itu. Jadi di sisi lain Iran pasti juga sudah belajar lah dari konflik-konflik sebelumnya bahwa apapun yang terjadi mereka harus tetap memproduksi drone dan rudalnya, karena kita juga harus akui ya bahwa cukup sulit untuk Iran kalau dia melakukan pertahanan udara di seluruh wilayah Iran karena luas geografis dia yang cukup besar ya. Jadi memang opsi Iran itu yang lebih masuk akal adalah memproduksi senjata ofensif. Jadi memang cara bertahan Iran itu adalah dengan menjaga kemampuan dia untuk memproduksi senjata-senjata ofensif seperti rudal dan drone. Karena selain itu kita juga harus melihat bahwa nature atau sifat dari konflik antara Iran melawan Amerika dan Israel itu ada konflik asimetris di mana selama Iran masih bisa membalas serangan itu berarti Iran belum kalah. Karena memang tidak bisa kita bandingkan secara paralel ya, apple to apple masalah bagaimana kekuatan Amerika dan Iran karena memang menggunakan pendekatan yang berbeda begitu. Pak Adrianus, tadi Anda juga menyebutkan kesempatan untuk resupply begitu. Nah, tapi kalau yang kita lihat juga saat Iran berperang dengan Irak ini sepertinya mereka bisa bermain panjang. Kalau yang bisa kami tanyakan begini Pak, apa yang bisa Anda jelaskan terkait dengan kemampuan Iran pada saat ini yang memang saling berhadapan langsung dengan Amerika Serikat? Bisa bermain panjang juga Iran dalam konflik ini Pak? Sudah jelas bahwa mereka sudah menunjukkan kemampuan yang sama ya dalam konflik ini. Apalagi yang paling kelihatan ya. Jadi kan Iran itu memiliki beberapa yang disebut missile city atau kota misil, di mana seperti di video yang ada sekarang ini ada fasilitas produksi dan juga fasilitas peluncuran rudal yang berada di bawah tanah. Dan ini bukan cuma bawah tanah, tapi kadang di bawah gunung granit yang keras. Nah, jadi Amerika dan Israel itu sudah berkali-kali mencoba melakukan serangan ya dengan berbagai macam senjata, dengan berbagai macam bom, berbagai macam metode untuk menghancurkan missile city ini atau kota-kota misil ini. Tetapi kita bahkan lihat beberapa kali ya yang dilakukan Iran ini sangat membuktikan bahwa resiliensi atau kemampuan mereka untuk berperang dalam jangka panjang ini sangat kuat karena begitu serangan Amerika dan Israel itu selesai, mereka bisa melakukan peluncuran rudal dari tempat yang sama gitu. Jadi seperti serangan Amerika dan Israel itu tidak ya mungkin berefek, tapi karena sedemikian masif kemampuan mereka memproduksi dan menyiapkan diri ya dengan membangun bunker-bunker bawah tanah untuk produksi dan peluncuran ini. Jadi buat mereka itu serangan terus-menerus itu tidak mengurangi kemampuan mereka untuk memproduksi dan menyerang balik secara signifikan. Dan ini sudah terbukti. Jadi bukan cuma prediksi, bukan cuma hipotesa, dan ini sudah terbukti gitu. Dengan setelah diserang oleh Amerika dan Israel, mereka melakukan serangan balik dari tempat yang sama, begitu. Dan pastinya meskipun Amerika Serikat juga menargetkan ya sejumlah fasilitas energi dan infrastruktur Iran, nampaknya juga Iran juga sepertinya masih bersedia untuk bermain panjang dalam konflik ini. Yang saya ingin tanyakan, kita kembali ke gencatan senjata tadi yang diperpanjang oleh Donald Trump. Pak Adrianus, sebelumnya Prancis dan Inggris juga ini kan sebenarnya ingin membentuk misi multilateral begitu untuk
membuka Selat Hormuz. Tetapi syaratnya adalah gencatan senjata bisa terwujud dengan nyata begitu di antara Amerika Serikat dan Iran. Kalau kita lihat seperti ini, gencatan senjata yang katanya diperpanjang oleh Donald Trump, apakah Prancis dan Inggris ini bisa kemudian melancarkan misi itu, Pak? Ya, memang ini menjadi hal yang sulit ya, tentu saja kita harus akui. Meskipun saat ini Prancis sendiri dan juga Inggris ya itu sudah memiliki pasukan dan peralatan yang ada dalam kapasitas defensif ya di beberapa negara seperti di Qatar, kemudian di Uni Emirat Arab dan juga di Arab Saudi. Tetapi kalau mereka mau membuka misi maritim untuk membuka blokade, tentu saja secara de facto mereka juga harus ngomong dong dengan Amerika, karena si Presiden Donald Trump kan sempat dalam postingan sosial medianya menyindir dan malah cenderung mengejek upaya yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis ini. Jadi mungkin kita dalam waktu dekat ini akan cukup sulit bagi Prancis dan Inggris untuk melakukan hal tersebut, meskipun memang kalau dari sisi aset ya, terutama yang bisa dilakukan untuk membuka blokade ya, tentu saja Prancis itu sudah melakukan repositioning terhadap kapal induknya ke daerah Timur Tengah. Jadi secara aset militer bagi Prancis itu lebih mudah untuk melakukan itu dibanding dengan Inggris yang saat ini memiliki kesulitan dalam mempertahankan kesiapan angkatan lautnya, dan kapal induknya saja masih tidak beroperasi begitu saat ini. Jadi memang kita juga berharaplah dengan makin berlarut-larutnya konflik ini, bukan hanya Pakistan, bukan hanya mungkin juga Turki dan juga Mesir dan Arab Saudi, tapi juga negara-negara Eropa itu mau mengambil sikap yang jelas bagaimana supaya konflik ini segera berakhir. Nah, tapi di sisi lain juga warningnya Trump ya, bahwa siapapun yang mau membayar dan bekerja sama dengan Iran akan menjadi sasaran yang sah dari blokade Amerika. Nah, ini kan menjadi faktor yang agak sulit juga kalau mungkin kalau menurut kami ya, kalau bagaimana negara-negara Eropa melakukan negosiasi terhadap Iran itu dianggap oleh Trump melanggar poin-poin yang sudah dia sebutkan, bisa jadi Amerika malah akan bereaksi gitu kan, bereaksi dengan menganggap bahwa apa yang dilakukan Eropa itu mengganggu apa yang sedang dilakukan oleh Amerika, begitu. Oke, Pak Adrianus, tadi juga Anda menyebutkan ada negara teluk ya di sini yang dimana sebenarnya mereka berada di posisi yang sangat terhimpit. Di satu sisi diancam oleh Amerika Serikat, tetapi Iran juga ini mengancam negara teluk yang sekiranya membantu Amerika Serikat, dan mereka mengancam akan menghancurkan industri minyak di kawasan kalau mengizinkan AS ini untuk menggunakan fasilitas mereka. Menurut Anda apa yang harus diantisipasi dari negara-negara teluk ini? Ya, memang kalau boleh kami ini ya, saat ini kan posisinya yang agak terjepit terutama itu mungkin UAE dan Bahrain ya. Karena kalau Qatar mereka sudah mulai menunjukkan sikap melunak ya, maksudnya, dan kita juga sama-sama ketahui ketika dulu Qatar memiliki konflik dengan beberapa negara, konflik diplomatis lah dengan beberapa negara teluk itu, Iran masih membela mereka. Nah, di sini Qatar juga sudah mengambil jalan tengah dengan membuka pangkalan mereka untuk tambahan personel dan peralatan penangkis udara dari Prancis ya. Jadi itu kita bisa lihat bahwa Qatar sudah mengambil pendekatan itu. Sedangkan dari Arab Saudi sendiri, seperti sebelumnya saya sebutkan di sesi sebelumnya ya, mereka itu memiliki fakta pertahanan aktif dengan Pakistan, yang dimana Pakistan ini sudah mengirim personel dan peralatannya ke Arab Saudi, dan juga Pakistan kan berperan dalam negosiasi ini. Jadi mungkin Arab Saudi itu secara tidak langsung ingin Pakistan itu membantu mereka untuk bilang ke Iran bahwa ya kalau Iran tetap menerang Arab Saudi, maka Pakistan mau tidak mau harus terlibat dalam konflik ini, meskipun mungkin masih dalam taraf
mempertahankan wilayah Arab Saudi ya dari serangan Iran, bukan secara aktif menyerang Iran begitu. Tetapi untuk negara-negara lain, apalagi terutama UAE yang sebelumnya bersikap sangat keras ya dengan Iran dan bahkan disebut sebagai salah satu negara yang secara aktif menginginkan adanya penggantian rezim di Iran begitu. Jadi memang opsinya semakin terbatas karena kecuali UAE tiba-tiba melunak dan juga membuka jalur diplomasi dan negosiasi dengan Iran begitu. Oke, jadi sepertinya sangat mahal ya kalau misalnya dilakukan serangan dan semakin semakin pecah di Selat Hormuz kalau misalnya tidak ada kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran, karena lagi-lagi sepertinya semua pihak ini terhimpit. Jadi satu-satunya jalan adalah Amerika Serikat bagaimana ini melunak, membuka blokade sehingga negosiasi bisa berjalan, setidaknya gencatan senjata benar-benar terjadi di antara Amerika Serikat dan juga Iran. Terima kasih banyak pandangannya analis Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Adrianus Prima telah berbagi pandangan di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat selalu. Dan kami tutup Breaking News Kompas TV. Saya Renata Panggalo. Terima kasih. Sampai jumpa.